mengenal jenengan kan wong sing nyun sewu jaman biyen senengane gelutan. Oh toh. Senengane iki apa ya? Ya pada umumnya itu sing seneng jeng-jeng. Tetapi pada suatu ketika dan akhirnya jenengan menjatuhkan atau memapakkan diri menjadi seorang teknisi lebih tepatnya. Teknisi AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini WMTV Kreator berada di Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede. Di Kota Gede. Kota di Gede. Kampung Sokowaten. Nggih, maksudnya kabupaten itu kota. Oh, kota. Iya, kota Yogyakarta. Iya. Di sini kita bersama dengan Paman Ifut. Beliau sering kita panggil dengan bahasa paman karena beliau adalah sosok yang sangat apa ya? Ya, satu keren, kedua dia bisa mengumpulkan banyak orang untuk bisa bersama-sama, dan dalam kebersamaan itu banyak kemanfaatan. Mungkin kalau di kalangan teman-teman Yogyakarta, terutama praktisi pendingin, nama Paman Ifut ini sudah tidak asing, terutama untuk komunitas Yogyakarta ya Paman. Betul. Karena beliau tidak hanya di daerah, tidak hanya di lokal-lokal saja, tetapi kiprah beliau juga di kancah nasional itu ya sangat luar biasa di PT RTU Indonesia. Benar sih? Betul. PT RTU Indonesia. Boleh tahu nggak Paman, PT RTU Indonesia itu apa? Bagian dari teman-teman ngumpul-ngumpul atau organisasi apa itu? Kita niat seduluran. Kita kumpulkan konco-konco dengan profesi kita yang sama ya, di teknisi AC, ada yang kulkas, ada yang di mesin cuci. Di situ kita kumpul jadi satu, kita rengkuh mereka jadi satu keluarga besar. Jadi ada saudara, teman kita di teknisi, ada yang baru kesusahan ya kita karuhe, ada yang kena halangan, ayo kita galang donasi, kita bantu biar kita memang benar-benar jadi suatu keluarga. Mereka merasa bahwa mereka itu memang keluarga kita. Jadi dengan pendekatan seperti itu ya, jadi simpel ya, simpel. Tapi nggak banyak orang mampu loh. Iya, anggota keseripan Pak, kita karuhe, kita datang, kita. Jadi mereka merasa satu, mereka punya keluarga, mereka diperhatikan dari kita. Dan di situ kita jadi kuat. Jadi organisasi yang kuat, mereka guyub rukune, alhamdulillah jadi PT RTU yang sekarang. Saya memperhatikan beberapa organisasi nyun sewu ya semua baik. Tidak ada sekelas organisasi yang buruk, semua pasti baik. Tetapi saya melihat di PT RTU Indonesia DP di Yogyakarta sendiri itu unik. Ngapunten, kalau kita bicara organisasi, biasanya orang-orang big boss nih, orang-orang kaya, miliarder, sultan-sultan yang ada di dalam organisasi. Kalau saya nyun sewu, boleh dikoreksi, seandainya saya salah, mohon untuk dikoreksi ya Paman. Saya tidak melihat orang sing sok kaya di PT RTU Indonesia. Saya tidak pernah melihat orang yang sok kaya atau orang kaya yang nyun sewu apa ya, sing nduduh-nduduhin aku ki wong kaya. Orang yang sukses. Kalau saya melihat di PT RTU Indonesia kok katanya kabeh kok podo ngono. Ya kita yang terjadi sebenarnya itu apa ngono. Ya memang kita kumpulan bengkel-bengkel kecil, Pak. Kumpulan bengkel kecil, dan saya sendiri selaku ketuanya DPD, saya manggolondo sendiri loh. Dari pagi sampai sore balik. Jadi memang itu jadi apa? Jadi bagian dari profesi kita. Jadi apa ya? Kita senang di profesi itu. Kebersamaan tidak bisa dilepaskan dari sosok pemimpin. Pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang merangkul, dan pemimpin yang bisa membuat teman-teman itu untuk bersama-sama menuju kemanfaatan. Apa yang Anda lakukan dalam pertemanan? Kita dari teman-teman, dia maunya apa, pengennya apa. Misalnya satu, mereka pengen pelatihan. Kita coba tembusi ke pihak prinsipal. Jadi misalnya dari Daikin, Panasonic, atau GRI. Mereka kita ajak, ayo, biar kamu jenengan-jenengan bisa tambah istilah wawasan, tambah ilmu, dan itu jadi media untuk upgrade ilmu ya. Di situ kita ajak mereka, ayo training.
Jadi terus untuk ya tadi kembali ke satu, kita di sini keluarga besar. Jadi kita utamakan yang seduluran itu, Pak Ari. Setiap dalam usaha itu kompetitor itu kan nggak bisa kita lepaskan, saling bersaing. Tetapi di PT RTW Indonesia, DP di Yogyakarta, tukang AC, tukang Proskanibu, teknisi refrigerasi itu kok nggak ada yang bersaing. Kok malah kita saling saling support. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda perintahkan, dan apa yang Anda instruksikan kepada mereka. Sampai mereka sangat-sangat nyun sewu luar biasa kebersamaan. Ya, Pak Ari. Jadi itu tadi, kembali satu tadi, istilahnya kita itu bagian dari satu keluarga. Mereka saudara kita semua. Ayo jangan istilahnya kita mau ada kerjaan kadang malah saling ngajak mereka. Jadi memang kita jadi satu bagian dari keluarga, ya intinya saling bantu, saling support. Jadi ada konco memang butuh tenaga bantuan, misalnya pas pekerjaan mereka full job dikasih ke teman tanpa embel-embel, damatan dikasihkan aja. Misalnya kita ada satu kata dari Peter itu Jogja ya, intinya indahnya berbagi itu indah ya, berbagi pengalaman, berbagi job, berbagi ilmu. Jadi di PT RTW Indonesia DP di Yogyakarta itu teman-teman memang berbagi job ya, tidak menyimpan atau bersaing tentang job. Enggak. Ya iki ternyata ini nggak ada embel-embel Pak Ari, nggak ada embel-embel istilah pajak kata apa, nggak ada. Jadi di situ udah silakan, itu untuk media mereka, untuk ayo kita berbagi, kita saudara, kita sedulur. Gitu. Ini berarti ini yang harus dicolong ilmunya kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Kita berorganisasi yang sama di PT RTW Indonesia, kita tidak berkompetitor, tapi kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi job. Iya. Jadi semua rata. Tidak ada orang PT RTU atau anggota PT RTU DP di Yogyakarta yang sampai dia nggak punya job, atau maaf yang dia tidak bisa makan, atau maaf yang dia tidak punya konsumen. Pasti punya semua, rata ada. Kita Mas, sebagai untuk anggota, kadang ya misalnya pas mungkin sepi, silakan bantu grup. Sering kok di grup itu ada temen, karena misalnya kelebihan job mereka ngasih di grup, silakan ambil, dan di situ silakan antara monggo jenengan yang ngasih job dan mereka yang mendapat job. Di situ mungkin kalau nilainya kecil, mungkin yang ngasih job mungkin nggak minta istilah fee atau persen atau apa. Itu mungkin niatnya mereka cuma satu, berbagi ke teman. Tetapi sebagai orang yang profesional ya nggak usah disebut, pasti ngerti kata-kata bungkus. Itulah PT dari kalangan pemula sampai master pendingin ada di situ. Dan yang sangat luar biasanya, nyun sewu, saya tidak memuji, tapi ini kenyataannya, semua sama rata. Yang profesional, mereka tidak sungkan untuk berbagi pengalaman, ngajari teman-teman yang masih pemula, dan yang pemula juga tidak sungkan-sungkan untuk menanyakan atau bertanya kepada mereka yang dianggap lebih senior. Dan di sini hebatnya juga, menurut saya ngapunten, di PT RTW Indonesia DP di Yogyakarta, kita tidak melihat senioritas, semua kok podo. Apa yang Anda lakukan? Kok bisa semua teman-teman itu merasa dirinya sama, tidak ada tua, muda, maksudnya senioritas. Nah, ngumpul kita yuk langsung awur, akrab, asik. Itu apa yang Anda sampaikan dan Anda kerjakan kepada teman-teman, Anda perintahkan kepada mereka untuk menjaga kebersamaan tersebut. Nggak ada Mas, nggak ada istilah yang saya lakukan istilah lebih. Di situ cuma saya ngajak mereka ya satu aja, ayo di sini kita buat warna di PT RTU jadi organisasi yang berkah, bermanfaat. Ayo kita seduluran bareng di sini. Di situ karena saya kalau istilah kayak perintah gitu, saya merasa kocok-kocok pengurus Jogja di sini kan organisasi sosial ya. Jadi kita nggak ada yang bayaran. Kita di sini insya Allah ikhlas lah, bangun organisasi biar jadi organisasi yang bermanfaat. Kemanfaatan itu sangat terasa. Saya sendiri sebagai warga Jawa Tengah, itu saya di Kabupaten Purworejo, melihat organisasi PT RTU yang ada di Yogyakarta ini, itu iri. Dalam arti, kenapa sih, bagaimana caranya seorang Paman Ifut, seorang ketua DPD yang dipilih secara caranya musyawarah mufakat,
Dan dalam kepemimpinan jenengan PTRTU Indonesia DP di Yogyakarta itu sangat istimewa. Tidak ada kata yang saya kembali lagi di sini tidak memuji karena ini real, nggih. Kebersamaan yang sangat luar biasa. Ngapunten, saya harus sampaikan. Banyak kita melihat di organisasi-organisasi lain. Itu mereka yang merasa dirinya sukses atau merasa dirinya bos atau mereka yang merasa dirinya lebih mapan taraf ekonomi yang dianggap spesial. Kok saya tidak melihat di PTRTU DP di Yogyakarta orang-orang yang sok kaya, orang-orang yang sok spesial dan orang-orang yang sok bermaster dirinya adalah yang unggul dalam bidangnya. Saya tidak melihat itu ada di PTRTU Yogyakarta. Apakah di PTRTU DP di Yogyakarta itu tidak ada orang kayanya, tidak ada orang hebatnya, atau tidak ada orang yang sok-sokan kaya, atau sok-sokan mereka melevelkan dirinya sebagai level yang istimewa? Monggo. Banyak Mas, anggota PTRTU yang istilahnya ya kaya, ya sukses itu banyak. Termasuk ada di Sleman itu ya, Sleman itu Pak Ahmad itu sosok kiai, dia pengasuh pondok, punya pondok pesantren. Di situ kita rangkul, kita untuk rujukan ke misalnya untuk tanya sesuatu hal. Jadi saya semacam jadi apa ya? Kita melangkah biar nggak salah. Itu ketua DPP kota itu di wilayah Kricak. Yes, podo dhisik mungkin tahu nakal kayak aku juga. Orangnya mantan orang nakal yang sekarang menjadi orang yang aman. Belum Pak Bajuri, bandol lah, podo Mas. Itu sosok istilah magnet dari bandol itu. Dari bandol, belum sosok Pak Tugiran. Pak Tugiran itu masuk di PTRTU itu dari helper itu Pak. Akhirnya bisa jadi teknisi. Dan sekarang untuk di Kulon Progo insya Allah di rating tertinggi itu sahabat teknik itu di Kulon Progo. Belum Mas Adi yang di Gunung Kidul alhamdulillah dia lokasi di Semen itu Pak. Anda mau menyampaikan jika anggota PTRTU Indonesia DP di Yogyakarta sudah menyebar, sudah banyak, sudah hampir di seluruh wilayah Yogyakarta itu mereka ada. Anda mau sombong? Ya enggak sombong sih ya. Anda mau sombong. Padahal tadi saya menyampaikan, saya bertanya pertanyaan yang belum terjawab dengan jenengan. Apakah orang-orang yang kaya, yang sok bos itu mereka tidak ada di PTRTU Yogyakarta? Atau lebih tepatnya PTRTU DP di Yogyakarta itu sekumpulan orang-orang biasa, bukan orang-orang kaya yang sebenarnya? Banyak orang kaya Mas, banyak orang kaya yang sudah sukses banyak. Tapi ya satu, mereka nggak ada. Istilahnya di situ kita juga nggak kita ajarkan di situ kita untuk bersombong. Itu kita, ayolah kita di sini ngumpul jadi satu keluarga besar, saling support, saling bantu. Saling bantu. Ini terjawab. Ini saya mencoba untuk menafsirkan apa yang menjadi jawaban dari beliau. PTRTU Indonesia di Yogyakarta, nak wong sugih akeh. Banyak. Sing sukses ya akeh. Ning mereka tidak ada daya dan upaya untuk sombong. Atau untuk apa ngesok sugih itu nggak ada ya. Kenapa? Ya satu Mas. Untuk apa sombong itu kan? Nggak ada manfaatnya. Katanya sombong temannya iblis katanya. Dari Pak Ustadz itu. Jadi ini terjawab teman-teman. Anggota PTRTU Indonesia DP di Yogyakarta, teknisi AC itu kan Perskan Ibu itu dari kalangan menengah yang paling bawah sampai mereka yang ada di kelas atas itu ada. Tetapi mereka yang ada di kelas atas itu mereka mengayomi teman-teman yang masih caranya merangkak. Tidak sombong-sombong, tidak sok-sokan sugih, bahkan tidak memonopoli gitu. Dan dalam organisasi itu kan kita tidak sulit untuk melepaskan dari monopoli. Monopoli pekerjaan, monopoli proyek atau monopoli ya cuan lah. Apakah di PTRTU DP di Yogyakarta terjadi itu? Nggak ada Mas, nggak ada. Kita nggak ada dan nggak ingin ada monopoli di sini. Kita semua sama. Kita saling support lah. Konco-konco yang belum sukses baru merangkak, ayo kita bantu biar mereka jadi sukses. Dan situ bukan jadi pesaing kita kok. Akhirnya jadi kalau kita jadi seduluran sahabat itu saling bantu Pak. Sebentar, ini saya agak mendalam, mendetail ini tentang
jawaban jenengan. Di PTRTU DPD Yogyakarta tidak ada saingan. Nggak ada. Tidak ada kompetitor. Nggak ada. Semua sama rata. Cuma sama rata. Kok bisa? Ya, alhamdulillah bisa terjadi di Jogja. Oh ya ini bisa terjadi dan saya nggak ingin ada di sini ada monopoli, nggak ada ingin ada istilah ada persaingan yang apalagi persaingan yang tidak sehat. Kalau persaingan sehat bagus, saling untuk selalu upgrade ilmu biar semakin pinter, oke lah. Tapi jangan ada persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan, jangan. Dipastikan anggota PTRTU DPD Yogyakarta, tukang ngasih, tukang pros kanebo, semua makan. Semua tidak ada yang nyun sewu di bawah garis kemiskinan. Karena berbagi ilmu kemanfaatan juga berbagi job itu ada di dalam PTRTU. Ada.